Badan Standarisasi Nasional menerapkan standar SNI untuk produk masker kain yang dijual ke masyarakat. Ya, masker kain sedikitnya harus terdiri dari 2 lapis, menggunakan kain tenun dan bisa dicuci berulang kali. Deputi Bidang Pengembangan Badan Standarisasi Nasional atau BSN menetapkan Standar Nasional Indonesia untuk produk masker yang dijual ke masyarakat dengan nomor 8914.2/2020. Persyaratan mutu masker sesuai standar SNI antara lain harus menggunakan bahan kain tenun atau kain rajut dari berbagai jenis serat, minimal terdiri dari 2 lapis kain dan dapat dicuci berulang kali. Dalam proses distribusi, setidaknya kain harus dikemas dengan cara dilipat dan dibungkus menggunakan plastik atau pembungkus ramah lingkungan. Masker juga harus mencantumkan merek dagang pada kemasan, negara asal pembuatan, jenis serat kain yang digunakan, petunjuk pencucian, dan anjuran untuk mencuci sebelum digunakan. Sedangkan untuk mendapat label SNI, produk masker kain akan menjalani serangkaian tes, seperti uji daya tembus udara SNI 7648, uji daya serap SNI 0279, uji tahan luntur warna terhadap cairan, uji zat warna azokarsinogen, dan uji aktivitas antibakteri. Tim Liputan, Dai TV. Untuk mengetahui seperti apa pentingnya menggunakan masker SNI, kita sudah terhubung dengan narasumber kita, ada Bapak Kuku Ahmad selaku Kepala BSN. Selamat pagi Pak Kuku. Selamat pagi Mas Imam, selamat pagi Mbak Dika. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak, baik. Aturan untuk standar SNI bagi masker kan sudah dikeluarkan gitu oleh teman-teman. Sejauh ini seperti apa antusias pelaku usaha ataupun pengrajin begitu Pak yang sudah mencoba mendaftarkan produk mereka agar bisa mendapatkan label SNI dari BSN Pak? Ya, ketika awal BSN menetapkan SNI, jadi memang BSN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang tugasnya adalah membuat SNI, menyusun persyaratannya. Kemudian kita tetapkan, memang pada saat itu agak ada disinformasi yang beredar di masyarakat. Masyarakat berpikir bahwa itu nanti semua wajib ber-SNI. Tetapi sebetulnya ketika SNI ditetapkan oleh BSN, maka apakah itu wajib atau apakah itu akan sukarela sifatnya, itu tergantung dari kebutuhan pemerintah untuk mengatur itu. Dan untuk SNI masker dari kain, saat ini sifat penerapannya adalah sukarela. Kalau tadi Mas Imam bertanya antusiasme terutama pelaku usaha, mungkin industri untuk mengajukan sertifikasi SNI itu seperti apa. Sekarang sudah cukup banyak yang menanyakan Mas Imam, Mbak Dika. Tetapi memang ketika SNI-nya kita tetapkan, kemudian kita masih perlu mungkin waktu sekitar 2 minggu dari hari ini untuk menyiapkan laboratorium yang menguji. Karena beberapa parameter perlu dipastikan laboratoriumnya kompeten untuk melakukan pengujian. Parameter yang ada dalam syarat mutu masker dari kain yang ada di dalam SNI masker dari kain itu, Mas Imam, Mbak Dika. Baik, Pak Kuku, pada masa proses menerapkan standar sendiri dari masker yang akan diberlakukan ke masyarakat, siapa saja pihak yang terlibat? Pastinya BSN sendiri dibantu oleh berbagai pihak untuk bisa menentukan parameter dari standar nasional Indonesia untuk penggunaan masker. Ya, jadi sebetulnya BSN tugasnya adalah mengkoordinasikan semua kegiatan yang terkait dengan standarisasi. Dalam konteks ini utamanya adalah SNI. SNI dirumuskan atau Standar Nasional Indonesia dirumuskan merupakan hasil konsensus semua pihak yang berkepentingan atau sering kita sebut sebagai stakeholder. Jadi kalau ditanya siapa saja yang menyusun SNI masker kain misalnya, itu disusun oleh suatu komite teknis yang anggotanya berasal dari perwakilan pemerintah, perwakilan dari industri atau asosiasinya, perwakilan dari para cendekiawan profesional, dari akademisi, dan perwakilan dari konsumen. Jadi ke semua perwakilan itu harus ada di dalam komite teknis yang bertugas menyusun SNI masker kain. Dan diharapkan hasil yang sekarang menjadi persyaratan mutu di dalam SNI masker kain memang sudah menjadi kesepakatan semua pelaku kepentingan. Jadi perlu saya tekankan, wakil dari industri, ada Asosiasi Pertekstilan Indonesia, ada juga wakil industri kecil yang kita libatkan di dalam penyusunan, karena kita perlu tahu
kita ingin memastikan bahwa nantinya ketika ASN ini jadi dapat diterapkan oleh mereka, terutama industri kecil dan menengah. Oke, baik. Jadi karena sukarela tadi ya, betul. tidak diwajibkan sebetulnya ya, tapi juga masyarakat kalau kita tahu salah satu indikator saat membeli sebuah produk adalah ada beberapa label tertentu yang memang sudah dilakukan uji, sampling, Betul. terus kemudian sudah sesuai standar. Nah, bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat kita nih Pak Kukuh, karena kita lihat juga label ini kan sebetulnya sukarela tadi Bapak bilang. Ada juga produk-produk di masyarakat mungkin yang beredar juga Ya. tidak memiliki label. Apa standar utama gitu yang harus diperhatikan masyarakat ketika hendak membeli masker kain yang akan mereka gunakan untuk beraktivitas sehari-hari, Pak? Ya. Mungkin sebelum menjawab itu, Mas Imam, Mbak Dika, saya ingin menambahkan apa yang tadi pertanyaan sebelumnya. Jadi ketika SNI-nya jadi, kemudian diterapkan, maka kalau pelaku usaha atau industri atau perajin akan atau berkeinginan mendapatkan atau mendapat izin untuk mendapatkan tanda SNI pada produknya, maka produk itu perlu diuji di laboratorium yang ditunjuk untuk menguji masker dari kain. Kemudian tadi ditanya bagaimana edukasi kepada masyarakat. Jadi di awal tadi saya sampaikan bahwa memang ketika ada berita SNI masker dari kain ditetapkan, kemudian respons masyarakat, respon netizen mungkin karena kebelumtahuannya sehingga banyak yang merespon agak negatif. Tetapi sebetulnya ini sekaligus sebenarnya merespons apa yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Kita tahu bahwa Kementerian Kesehatan merekomendasikan agar masker yang digunakan adalah masker N95 atau masker medis atau masker kain minimal 2 lapis. Jadi kita edukasi ini yang penting bahwa sejak kita mengalami pandemi itu masyarakat mungkin masyarakat di rumah mereka juga membuat masker dan sebagian besar dari kain, dan kita pastikan bahwa ketika masker itu dibuat dengan 2 lapis kain dan disyaratkan agar kain itu kain yang hasil tenun atau hasil rujut atau hasil rajutan ya, bukan kain atau kain non woven ya. Jadi itulah yang kira-kira bisa memenuhi persyaratan standar nasional Indonesia. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa nanti akan mahal harganya. Saya rasa tidak, karena kain tersedia cukup banyak, kainnya nanti diuji memenuhi persyaratan SNI atau tidak, kemudian kita jahit menjadi SNI, menjadi masker yang memenuhi SNI masker kain. Baik. Saya rasa itu, Mas Imam dan Mbak Dika. Ya, kita Iya. tahu juga masyarakat bisa buat sendiri ya di rumah Betul, Dika ya. Dan betul. ini adalah salah satu contoh masker kain yang sudah sesuai dengan standar SNI. Bagian luarnya anti air, terus terdiri dari 2 lapis, atau Ya. di bagian tengahnya silahkan ditambahkan bagian Dengan lapisan mungkin pelapisan ya, lagi betul. gitu ya untuk tadi menahan virusnya. Oke. Nah, ini kalau dilihat lagi sempat juga melibatkan dari pihak UMKM. Kalau kita lihat sudah banyak sekali beredar masker di pasaran yang mungkin belum tentu teruji SNI-nya. Apa kabar dengan barang-barang ini, Pak? Apakah memang ada solusi ataupun ada respon dari para UMKM untuk produk mereka yang sudah ada di pasaran? Apakah harus ditarik atau mungkin ada solusi lain untuk bisa dilengkapi dengan filter lain agar tetap bisa digunakan dan dijual di pasaran? Ya, sebetulnya sampai hari ini Mbak Dika belum diregulasi ya bahwa masker itu harus memenuhi standar seperti apa. Tetapi Kementerian Kesehatan sudah memberikan himbauan agar yang digunakan itu kalau bukan N95 atau masker medis ya masker kain 2 lapis. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Sebetulnya pemerintah tujuannya adalah memastikan perlindungan kepada masyarakat agar kita bisa mengendalikan penularan COVID-19 ini. Minimal kita menggunakan masker kain 2 lapis yang sudah dibuktikan bahwa bisa meningkatkan atau memfilter atau menyaring paling tidak 60-70% droplet yang ada di udara. Jadi memang sifatnya imbauan dan juga masih sukarela ya. Tapi lebih baik mungkin disarankan untuk bisa yang sesuai standarnya. Oke, atau dimodifikasi kalau sudah punya masker kain yang 1 lapis gitu, silahkan dijahit sendiri sesuai dengan tadi standar Ya. yang dijelaskan oleh Pak Kukuh. Pak Kukuh, untuk industri-industri kecil saat ini kan kita banyak beberapa industri tekstil kemudian
yang rumahan, UMKM, kemudian mereka membuat produk masker dan dipasarkan melalui online atau daring gitu. Semudah apakah pengajuan saat mereka ingin mendapatkan label SNI dan bagaimana proses-proses yang harus mereka tahap-tahap administrasi yang harus mereka jalani, Pak, untuk bisa mendapatkan label SNI dari BSN, Pak? Ya, sejalan dengan apa keinginan pemerintah untuk mempermudah perizinan usaha yang mungkin nafasnya tercantum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja ditetapkan oleh DPR. Saya rasa masyarakat tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir dengan apa adanya SNI masker kain, karena BSN tadi saya sampaikan sedang menyusun tata cara sertifikasinya yang mudah-mudahan dalam 2 minggu sudah siap, Mas Imam, Mbak Dika, dan pasti akan mudah terutama untuk UMKM. Ya. UMKM bahkan sedang dipikirkan bagaimana caranya agar UMKM itu biaya pengujiannya bisa digratiskan. Tetapi memang belum ada kesepakatan internal di kami. Tetapi paling tidak biaya pengujiannya mudah-mudahan atau diperkirakan tidak akan mahal, gitu. Yang tentu bisa dijangkau oleh masyarakat, terutama industri kecil atau usaha mikro dan kecil, dan kalau menengah pasti sudah bisa. Baik, jadi untuk para pelaku UMKM di luar sana, update terus informasi dari BSN tentang bagaimana mengurus izin tadi untuk standarisasi maskernya. Pak Kukuh, terima kasih sudah berbagi informasi di Halo Indonesia. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk masyarakat dan kelompok lain yang tentunya juga menjadi produsen masker saat ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama. Baik pemirsa, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan tentang penyetaraan tarif uji swab. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.